Sebelum mencari lokasi gubuk di Puncak Sarip, terlebih dahulu saya akan menjelaskan foto yang diambil pada bulan September tahun 1907. Orang yang duduk di depan gubuk ini bernama Dr. Theophil Bode. Kita panggil saja dengan nama Theo. Seorang petualang sekaligus ilmuwan yang berasal dari Belanda. Dibantu oleh beberapa porter, salah satunya yaitu Mbah Sarip. Mereka kemudian mendirikan sebuah gubuk di Puncak Pringgodalem. Selain dijadikan tempat tinggal, gubuk ini juga berfungsi sebagai laboratorium, di mana pada saat itu Dr. Theo sedang melakukan riset di Gunung Merbabu. Dan setelah tugasnya selesai, gubuk itu kemudian mereka tinggalkan. Beberapa tahun kemudian, Mbah Sarip naik lagi ke Puncak Pringgodalem dan memutuskan untuk menetap di sana dalam jangka waktu yang lama. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain menanam sayuran, Mbah Sarip juga sering turun gunung untuk melakukan barter dengan warga sekitar yang dia kenal. Oleh sebab itu kemudian warga memberi nama Puncak Pringgodalem dengan nama Puncak Sarip, karena di sana pernah tinggal seorang penjaga gunung yang benar-benar merawat Merbabu dengan sepenuh hati. Di akhir hayatnya kemudian Mbah Sarip itu turun untuk pulang ke kampung halamannya dan kemudian meninggal. Dulunya pernah ada rumahnya itu di mana, ini yang saya bikin penasaran itu. Ini atau mungkin ini dulu rumahnya di sini. Ini seperti ada bekas pondasi. Ini. Sepertinya ini dulu bekas rumahnya di sini. Pondasinya kok cuma satu. Ini juga, oh bukan, cuma ada satu ya pondasi. Kita cari sisa-sisanya, sisa-sisa dulu. Ini bekas apa ini sebenarnya nih? Bukan semen. Cuma batu-batu. Rumahnya kalau berandai-andai saya bikin rumah di atas ini, tempat yang akan saya bikin itu mungkin di sekitar sini.
Jadi di tengahnya. Menuju ke tempat asalnya. Jadi saat dia kangen, mungkin dia akan melihat kota tempat tinggalnya dulu. Bisa dibayangkan betapa kangennya dia saat harus jauh dari kampung halaman. Oke, paham dengan yang saya maksud. Mungkin suatu saat teman-teman pendaki bisa memeriksanya secara detail. Lokasi yang barusan saya tunjukkan. Benarkah di situ masih ada peninggalan yang tercecer dari Mbah Sarip? Barangkali saja kalian bisa menemukan sesuatu. Katanya sih masih ada perkakas dapur yang tertinggal di sana. Saya sendiri belum sempat ngecek karena keasikan mencari bekas lereng yang katanya pernah dijadikan ladang untuk bercocok tanam. Pernah ada suatu pertanyaan tentang benarkah di Puncak Sarip ada makam? Karena dulu sempat beredar video tentang 2 makam di Puncak Sarip. Dulu posisi makam itu ada di sini. Pada tanggal 30 Desember 2023, saat saya naik, makam itu sudah tidak ada. Jadi saya berpikir mungkin batu-batu itu sengaja disusun oleh beberapa orang dan kemudian dipasangi nisan dengan maksud tertentu. Saya sih masa bodoh aja, karena hal-hal seperti ini sering saya jumpai di Gunung Lawu maupun Puncak Jogolarangan. Yang tadinya nggak ada tiba-tiba menjadi ada. Ala badala toh. Bagi saya pribadi, mendaki gunung itu untuk mencari ketenangan dan mengagumi segala keindahan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bukan untuk mencari rasa takut dengan cerita-cerita bullshit. Karena selama saya mendaki, baik di Lawu, Raung, Sumbing, itu saya nggak pernah melihat penampakan yang aneh-aneh. Jadi di Puncak Sarip itu pernah beredar tentang cerita adanya sosok hitam besar yang sering mengganggu para pendaki saat bermalam. Kalau dalam mitologi Jawa, makhluk itu disebut dengan nama Gendruwo. Saat malam hari, mereka akan mendatangi tenda para pendaki dan menguncang-uncangkannya dengan kencang. Seakan-akan mengusir para pendaki untuk segera pergi dari tempatnya. Tapi pada saat menginap di sana, saya tidak mengalami kejadian seperti itu. Mungkin karena tempat yang saya pilih dibentengi oleh beberapa tanaman dan gundukan tanah. Sehingga apa yang kalian pikir tentang makhluk hitam tinggi besar itu adalah angin. Jadi imajinasi dari beberapa orang saya anggap terlalu berlebihan.
saatnya turun. Udah pukul 8:30. Perjalanan terberatnya itu nanti untuk kembali ke Kenteng Songo. Itu tadi kelihatan bekas-bekas kebakaran di sekitar Puncak Sarip. Saat perjalanan turun, saya sempat celingak-celinguk. Jika diartikan, celingak-celinguk itu adalah melihat ke kiri dan ke kanan, mencari sesuatu. Sebenarnya ada apa? Karena terlihat beberapa kali saya selalu menengok ke atas. Jangan-jangan ada sesuatu. Coba kita hitung berapa kali saya harus celingak-celinguk. Untuk naik ke Puncak Sarip itu sebenarnya treknya lumayan enak, berbatu-batu, terus nggak begitu terjal nanjaknya. Di sini saya kemarin itu waktu mantau dari camp area tempat saya menginap, itu seperti ada batu terus ada kayak kotak lubang. Coba saya cari batunya itu seperti apa kalau dari dekat. Walah, ternyata saya itu sedang mencari batu yang ada lubang kotaknya. Kirain ada Mbah Sarip yang menampakkan diri dan manggil-manggil supaya saya kembali untuk naik. Berterima kasihlah pada tanaman manis rejo. Ya, akarnya ini sangat membantu. Terima kasih pohon manis rejo. Sambil menemani perjalanan turun, saya mau sedikit menambahkan tentang cerita Puncak Sarip. Menurut versi lain, dulu Mbah Sarip melarikan diri ke gunung gara-gara membunuh istrinya sendiri. Karena ketakutan dikejar oleh tim buser, maka Mbah Sarip menjadi public enemy yang dicari oleh banyak pihak.
Benarkah desas-desus itu? Karena cerita itu berkembang hingga sekarang tanpa ada bukti kebenarannya. Mungkinkah itu sebuah fitnah yang sengaja dikarang oleh pihak tertentu dengan tujuan menjatuhkan nama Mbah Sarip? Cerita tentang Mbah Sarip sendiri tidak begitu jelas asal-usulnya. Tahun berapa dia mulai melarikan diri ke gunung? Siapakah pihak berwenang yang berkuasa pada waktu itu? Orang Belandakah? Jepangkah? Saya mau lihat. Atau justru orang Indonesia sendiri? Jika memang benar Mbah Sarip itu seorang pembunuh berdarah dingin, mengapa Taman Nasional rela membangun tugu yang menghabiskan banyak biaya dan mencantumkan nama Puncak Sarip di atas gunung yang dulunya bernama Pregodalem? Fokus ke pemandangannya. Oke. Jadi kesimpulan saya, cerita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Sarip terhadap istrinya adalah cerita omong kosong. Di awal video, saya telah menggambarkan tentang tokoh Mbah Sarip sebagai orang yang berjasa besar terhadap pembukaan jalur pendakian Gunung Merbabu. Tapi sekarang tiba-tiba saja terlintas di benak saya, jangan-jangan nama Sarip itu adalah nama samaran dari Dr. Theo. Jadi untuk ke Puncak Sarip itu ada 2 jalur. Ketemunya sama. Ini saya lewat yang kanan, yang kiri pun ada jalur. Sudah mulai sedikit menghijau. Ya, jadi kalau diperhatikan itu di sini itu Sarip itu habis parah. Jadi tadi itu waktu lewat jalur jalur ekstrim, itu saya di waktu lewat yang ekstrim tadi saya berangkang benar-benar membuat jantung saya agak-agak deg-degan.
adrenalin saya meningkat. Jadi jalur itu nggak bisa buat main-main, apalagi untuk jalan sambil merekam seperti saya seperti ini, itu wah bahaya. Mengerikan. Kalau ingat tadi itu pengalaman paling berkesan pendakian saya selama 3 hari 2 malam ini, yaitu waktu melewati jembatan maut. Ini saatnya minum susu. Itu packing, lanjut pulang menuju jalur Gansik. Karena di sana saya masih menyimpan cadangan air, jadi nggak tahu nanti apakah saya akan ngecamp lagi atau lanjut. Itu batu-batu besarnya itu banyak tulisan ditata. Jadi sepertinya pendaki sekarang itu juga merangkap tukang tatah batu. Banyak sekali. Coba ya saya foto dulu. Pada turun pendaki-pendaki yang di Kenteng Songo sama Tringulasi udah sepi.
Relawan ganti bolong. Saenenge alate. Semangat bolong. Ini udah di puncak Ranggulati ini. Udah nyampe puncak Ranggulati. Kebakaran besar sekali. Ini dari tim relawan. Ganti.